bertanya kepada guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu hal. Ini bisa penyakit, bukan penyakit sih. Begini Pak Ustadz, saya punya kenalan nih Pak Ustadz ya. Kenalan saya itu punya istri. Kenalan saya bercerita kepada saya, itu setiap istrinya mau keluar, mau diajak keluar entah bertamu atau kemana gitu, selalu sakit Pak Ustadz. Meriang. Jadi nggak jadi pergi? Jadi nggak jadi pergi. Oh, kirain pergi tetap nggak. Dia kalau dipaksa pergi, pulang sakit. Pokoknya badannya nggak enak gitu Pak Ustadz. Tapi ada juga yang teman saya punya istri ini yang kerjanya pergi aja, pulang nggak sakit-sakit seperti itu. Nah yang kami ingin mendapatkan sedikit pemahaman dari Pak Ustadz itu, apa penyebabnya seseorang itu kalau mau diajak keluar sakit gitu Pak Ustadz, itu kenapa ya kira-kira? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tergantung dari bicara orang tersebut, tergantung bicara atau ucapan atau sumpah atau sesuatu yang dia sering lontarkan, baik itu lewat lisan atau di hati. Itu khusus yang kalau keluar kenapa selalu sakit, atau mau diajak keluar kenapa selalu sakit gitu ya. Betul. Nah, bisa aja orang tersebut, istri temenmu itu dia itu sudah punya niat memang nggak mau keluar, jadi dia merasa di rumah itulah tempat yang nyaman. Di luar itu bisa menjadi tempat yang kurang nyaman, tidak nyaman, dan dia tidak enjoy kalau di luar, tidak nyaman. Dan dia niatkan beneran bahwa kalau di rumah ini rasanya nyaman saya. Nah, apakah karena dia mau keluar nggak suka sama yang ngajak atau macam-macam? Awalnya bisa aja kalau mamanya dia nggak suka sama yang ngajak atau suaminya. Mamanya suami dari temenmu itu nggak taunya hobinya matanya meleng kanan, meleng kiri. Kenapa suamiku begini ya? Apa saya itu sudah tua apa gimana? Nggak tahu. Kan gitu ya, satu. Bisa aja memang dia tidak suka keluar, itu sudah menjadi habitnya sendiri. Jadi karakter gitu Ustaz? Jadi karakter itu bisa. Jadi cuma ini tidak terlalu kuat ya kalau orang biasa habitnya enak di rumah, karena saya sendiri sebenarnya kalau lagi nyantai ya memang enak di rumah. Itu enak di rumah menurut saya ya, enak di rumah. Tapi kan saya bukan pembenci keluar rumah enggak juga gitu, biasa aja. Kalau memang itu ada kebutuhan ya oke gitu loh istilahnya. Kalau enggak ya enak di rumah aja lah. Nah, ada juga orang yang nggak mau keluar rumah itu karena pendiam, jadi dia nggak pede keluar rumah itu, malas bersosialisasi, ketemu sama orang, ini malas, dia sendiri sudah mencoba menutup dirinya untuk tidak mau bersosialisasi. Ini itu ada dalam hati dan pikirannya, sebenarnya bunyinya begitu. Orang yang punya karakteristik yang seperti ini biasanya kalau diajak keluar rumah ya sakit. Sakit aja, entah demam, entah sakit perut, pusing dan sebagainya, macam-macam aja sakitnya. Berarti karakternya pendiam. Ya istilahnya. Kalau mamanya kamu yang hobinya keluar, dilalah tuh kamu diajak keluar rumah itu ya bisa aja sakit. Gimana Pak Ustadz? Kamu tuh mamanya hobinya keluar, tapi diajak keluar kamu malah tambah sakit. Karena bisa. yang ngajak. Karena tergantung yang ngajak juga. Oh gitu maksudnya. Bisa juga. Ya. Jadi kalau memang orang yang punya karakter seperti itu ya boleh, tapi ya jangan menjadikan bahwa diri kita itu membenarkan bahwa tidak keluar rumah itulah yang benar. Tidak keluar rumah itulah yang baik, tidak bersosialisasi itulah yang baik. Nah itu tidak boleh seperti itu. Tetap harus bersosialisasi sehingga orang itu belajar bahwa dia hidup di dunia itu kan nggak gantungin ke A, ke B, ke C aja. Tapi kita bersosialisasi. Kalau kita nggak mau bersosialisasi, di otak kita, di otak orang yang tidak mau bersosialisasi ini memang penuh dengan jin yang hobinya menyendiri.
itu digiring terus-menerus oleh jin, itu digiring terus-menerus seperti itu, sehingga orang itu nanti kalau ada masalah cenderung skizo, ya cenderung skizo, cenderung halusinasi seperti itu. Kayaknya cerita istri teman saya ini mirip istri saya nih Pak Ustadz. Emang gimana istrinya kamu tuh? Istri saya kalau diajak keluar males itu. Padahal untuk kebutuhannya sehari-hari misalnya itu mau beli apalah sesuatu, itu nggak mau, nyuruh anak gitu Pak Ustadz. Dan kalau dipaksa sakit Pak Ustadz. Kalau tadi menurut penjelasan Pak Ustadz kan ada dendam itu ya Pak Ustadz ya, ada kejengkelan itu ya Pak Ustadz ya tadi itu. Kalau yang diajak, mana? yang tadi Pak Ustadz menjelaskan itu kan bisa jadi dia ada jengkel karena kalau diajak keluar oleh suaminya itu senangannya lirak-lirik. itu. Bisa seperti itu Pak Ustadz kira-kira. Ya macam-macam, tergantung kan. Nanti gini aja, mending istrimu itu tanyain tuh, kamu kenapa nggak mau diajak keluar, kan gitu, ngobrol aja biasa. Kalau ditanya itu pernah saya tanya, males gitu. Seperti itu kan tidak baik ya Pak Ustadz ya? Ya sebenarnya kalau memang keluar itu ya memang refreshing yang tidak keluar dari syariat sih boleh-boleh aja. Silaturahim umpamanya sih boleh-boleh aja, atau gimana, boleh-boleh silakan aja sih sebenarnya. Tapi ya jangan terus kelewatan. Setiap hari keluar, setiap hari itu kan beda-beda ya. Jadi intinya itu kalau keluar mau silahkan aja selama tidak keluar dari syariat agama Islam. Saya jadi ingat ini Pak Ustadz. Wah, ini saya jadi curhat nih sama Pak Ustadz. Dulu saya sering kan nganter istri saya itu Pak Ustadz. Terus kalau ibu-ibu itu kan kalau belanja lama gitu. Saya suka gitu tuh. Cepet mau nih. Marah. Beberapa kali seperti itu. Apa itu bisa menyebabkan akhirnya menjadi mending nggak usah keluar aja, Pak? Bisa seperti itu Pak Ustadz? Ya kalau itu nggak ngerti ya, bisa aja juga belum tentu. Wong dia juga pada waktu ayo cepet malah marah kan berarti pengen keluar kan gitu. Oh iya ya. Ya iyalah. Iya malah marah itu. Kau tuh baru nganter segini aja. Terus maksudnya? terus ini saya yang tunggu yang saya tunggu. Baru nganter istrinya aja. Oh nggak mau, baru berapa menit gitu. Cukup. Tapi kalau sama temenmu, gitu bisa Temen lama siapa? keluar. Teman-teman proyek maksudnya kan wajar itu. tapi ada kata yang dihilangin. Ada yang teman-teman habis proyek. Itu bisa Pak Ustadz menyebabkan akhirnya jadi marah, nggak pengen keluar lagi gitu. Ya sebenarnya enggak juga ya kalau karakter orang yang normal itu ya enggak lah ya. Yang normal mungkin Ustadz nggak mau diajak sama dia lagi, diajak keluarnya gitu, sama yang lain mau mungkin. Sama siapa? Yang mana nih ceritanya? Istri nggak mau lagi suaminya nganterin, mungkin saudaranya atau temannya mau dia jalan. Oh enggak, Oh, ini tapi juga belum enggak tentu, nih. Gimana? Kalau istri saya juga enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oh, iya. enggak juga sih. Wah itu bagus tuh, berarti hemat istrinya. Iya. Tapi ada online sekarang belanja ya? Enggak suka juga. Nggak suka juga. Masya Allah. Sukanya apa sukanya? Alhamdulillah. Sukanya ya panggil anaknya, ini giniin gitu. Tapi kalau diajak, ayo Ma keluar. Ah enggak, Mama di rumah aja. Kamu aja yang keluar. Nah, seperti itu Pak. Ya keluar aja kamu. Nah, anaknya maksudnya anaknya Oh, itu. anaknya. Anaknya. Kalau kamu aja. Kalau saya akhirnya karena udah tahu karakter seperti itu, ya saya kalau di rumah ya nggak keluar. Intinya memang biasanya punya keinginan secara pribadi yang dibentuk sendiri. Jadi jangan seperti itu, kan gitu ya. Jadi istilahnya kalau gampangannya gini lah. Kalau ngaji itu ya dengan banyak guru lah, banyak ustadz, jangan satu aja seperti itu. Ya kan kita punya referensi satu dengan yang lain. Selain itu kita juga ngaji, baca sendiri, kemudian boleh tanya dengan guru yang lainnya lagi yang paham. Tidak ada masalah. Kalau ngaji hanya satu orang itu nanti bisa mendewakan, akhirnya bisa menjadi Mengkultuskan. Jadi ya sama seperti keluar itu juga seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa tidak keluar itu adalah yang terbaik, yang nggak bisa. Nah itu harus belajar, belajar lagi lah. Intinya kalau saya seperti itu. Kalau kasus seperti istri saya itu yang
mesti minta maaf siapa itu Pak Ustadz? Tetangga kan. Kan saya ngajak. Itu nggak ada refreshing berarti ya Pak Fi? Nonton bareng misalnya, ke pantai bareng gitu nggak ada? Oh, pantai enggak suka. Apa yang suka apa? Suka diam di rumah itu Pak Ustadz. Ya, diajak apalah itu. Diajak grappling apa diajak apa gitu. Karakter istri seperti itu yang menjadi keprihatinan suami dan mungkin juga tidak baik. Apa yang suami harus panjatkan doa ke Allah, Ustaz? Ya sebenarnya kalau menurut saya itu doa itu istri solehah itu cukup. Cukup menurut saya cukup karena yang doa yang ritik yang banyak itu kayaknya saya kurang begitu hobi ya, yang detail-detail itu kurang begitu hobi. Wong itu kita itu minta sebenarnya. Detail juga malu juga ya Ustaz ya? Ya malu sebenarnya ya minta. Cuma ya jadiin istri yang solehah udah cukup gitu aja. Tapi yang kena nanti kan kembali ke imamnya lagi kira-kira gitu Pak Ustadz. Ya kan sama Kebulet makanya gitu ya. makanya imamnya juga harus ngajari atau harus mengawali atau harus dicariin yang bisa diajak keluar segitu. Aneh itu kata itu agak aneh itu Pak Ustadz. Agak aneh kalimat. Gimana Ji? Mungkin ada yang ditanya nih, istrinya Haji C begitu juga? Sebaliknya. Sebaliknya. Itu jangan ditanya kalau itu. Karena bosan di rumah terus, minta keluar lah, walaupun cuma muter-muter aja. Ada yang bosan di rumah terus Pak Ustadz itu. Iya memang. Sebaliknya ini berarti. Iya jadi rata-rata orang yang keluar dengan membawa sesuatu yang kurang manfaat itu biasanya nanti larinya ke arah ujub riya biasanya ini ya nggak semua sih tapi biasanya. Tapi kalau seorang itu keluar melakukan sesuatu yang manfaat dan keluarnya banyak ya ujub riya itu bisa aja muncul tapi tidak sebanyak kalau dia itu keluar itu tidak membawa sesuatu yang manfaat. Itu aja kuncinya. Yang tidak manfaat ini misalnya plesir ke ini gitu maksudnya Pak. Iya. Kira-kira Bang ya? Keliling wilayah doang, cuman lihat doang. Istilahnya itu kayak Haji C itu kayak kucing. Jadi berhenti di sini cium-cium-cium, situ. Sama Ustaz. Bener-bener kayak kucing. Jadi, istilahnya itu ini lokasi gua nih. Ya seperti itu. Nah, tetap harus kayak mamanya istrinya Haji C itu. Nah itu umpamanya tidak keluar seminggu aja, itu kepalanya langsung bisulan. Kira aja jengkel itu kan bisulan lama-lama gitu. Nah itu juga kenapa sama dengan istrimu. Kalau istrimu itu kalau keluar sakit, kalau istrinya Haji C kalau di stop jangan keluar sakit juga. Coba aja. Tapi saya belum pernah membuktikan istrinya sakit. Kenapa? Diturutin sama Haji C, jadi nggak pernah sakit. Malah yang sakit Haji C, sakit hati sebenarnya. Ya. Itu maksudnya kalau yang seperti maaf ya Pak Ustadz seperti Bang J itu benar itu Pak Ustadz. Jadi semua keinginan istri mesti diturutin sebagai imam itu imam yang baik begitu Pak Ustadz. Jadi gini sebenarnya kalau hanya cuma sekedar plesir yang begitu bolehlah tidak apa-apa. Tapi yang kebangetan ya ini yang tidak boleh. Kalau itu masih jalan ya masih oke lah, nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya itu sebenarnya kalau mau tidak dikerjain gimana sih ya nggak apa-apa. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau dikerjain nggak ada masalah. Cuma kalau memang itu terus begitu kan yang akhirnya yang muncul itu apa? Ada ego. Ada ego. Kalau nggak diturutin marah. Diturutin marah akhirnya. Nanti Haji C bisa paham. Kalau nggak diturutin gimana? Marah nggak C? Nah, Haji C bukan nurutin keluarnya. Haji C harus belajar gimana egonya ini selesai. Oh gitu. Jadi bukan mau nurut atau tidak nurutin sebenarnya, tapi egonya ini gimana caranya selesai. Nah itu tugasnya Haji C. Sama seperti kamu, egonya istrimu apa? Nggak mau keluar. Nah, gimana kamu caranya? Gitu. Tapi Ustadz kalau yang Haji C tadi kasusnya, kalau nggak diturutin kan marah. Kalau istrinya marah kan masuk neraka, suaminya ke bawah. Ya kan sama tadi. Jadi diturutin aja gitu. Makanya Ya kan sama. Salah juga. Ya
Kan ada ego yang harus diselesaikan. Jadinya bukan Marahnya itu kan sebenarnya begini, kalau mamanya nggak diturutin marah, sebenarnya bagi Haji C itu ini yang harus ditakluk. yes. Marahnya itu ya salah, bukan marahnya masuk neraka. Kalau istrinya marah kemudian mati, lah ini kan beda. Jadi ada sesuatu yang dia marah selesai. Tapi kalau pada saat marah istrinya Haji C nggak mati, kan ada tugas. Iya. Agar gimana caranya jangan dengan perilaku itu jangan sampai masuk neraka. Kalau istrinya masuk neraka dengan perilaku seperti itu, ya itu akan nyeret Haji C. Ditanyain. Jadi nggak cuma tangan sama kakinya istrinya, suaminya istrinya juga ditanyain. Wih. Ngapain kamu begini? Nggak gitu. Proses ya. Proses itu pasti ada. Jadi saksi itu pasti ada. Dan di situ kita manusia nggak bisa bohong. Jadi normal akhirnya catatan itu benar semua. Benar itu maksudnya ya mau salah ya benar, mau benar ya benar gitu loh. Ya. Jadi intinya itulah tugas sebagai seorang suami. Bagaimana kalau dia itu keluar itu sakit? Bagaimana yang satu kalau tidak keluar sakit? Jadi intinya adalah tetap harus ada tugas dari suami atau siapapun. Kalau istri mutung, ya memang harus dikasih tahu, dinasihatin bagaimana cara menjadi seseorang yang bisa bersosialisasi. Rasulullah Muhammad SAW pun bersosialisasi dimanapun tempatnya. Istilahnya berdagang dengan orang Yahudi, berdagang dengan orang-orang non-Muslim, kemudian bagaimana beliau dengan sahabat-sahabatnya semua bersosialisasi. Kalau kita mengaku kita umatnya Rasulullah, ya kita harus belajar untuk mau bersosialisasi. Kalau mamanya kayak Haji C tadi itu hobinya keluar, ya belajar ngerem. Walaupun keluar ini kan nggak keluar biaya, iya, tapi kalau nggak ada manfaat kan sama saja gitu loh. Haji C juga capek-capek suruh nganter, belum lagi nanti kendaraan nyervisnya agak lebih cepat kan gitu ya. Kalau yang seperti itu dirubah, sifat-sifat yang tidak keluar rumah yang sakit itu dirubah, kemudian yang keluar rumah disuruh tidak keluar rumah sakit atau marah atau ego atau jantungan, nah itu harus dirubah agar sembuh. Nah, nanti kalau tung ya kasih tahulah istrinya, tapi kalau Haji C monggo, beda loh ini ya. Kalau mau kasih tahu ya monggo, enggak juga monggo. Mudah-mudahan ini bisa dipahami kalau sesuatu yang terjadi itu bisa karena keinginan pribadi yang salah. Jadi jangan merasa apa yang kita kerjakan itu pasti benar kalau memang itu tidak diajarkan di dalam Quran ataupun diajarkan dalam sunnah. Jadi kita harus belajar sebagai pimpinan atau kita imam, ya harus mengelola keluarga kita itu tidak keluar dari syariat. Insya Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup ya Ji? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah.